وصحبه البررة الكرام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وصحبه والآله. Amma ba'd, yang kami hormati para ulama pewaris Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Romo Kiai Haji Qalubi Dahlan, yang semoga Allah memberikan kepada beliau umur yang panjang, Allah kabulkan hajat-hajat beliau di dunia dan di akhirat, amin ya rabbal alamin. Dan juga tamu kita di malam hari ini, dulu kita bersama Romo Kiai Haji Abbas Alfiah, yang semoga Allah juga berikan kepada beliau umur yang panjang, kita akhirat, dan Allah kabulkan segala hajat-hajat beliau di dunia dan di akhirat, amin ya rabbal alamin. Dan yang kami hormati para kiai, ada di tengah-tengah kita Kiai Hubari, Ustaz Asrar, Kiai Nur Hadi, Ustaz Nur Hamdi, Pak Haji Sukri, dan segenap para asatid, para kiai yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada beliau. Kami hanya bisa berharap kepada Allah, semoga para kiai kita, para asatid kita yang hadir, dan jamaah hadirin hadirat yang hadir di malam hari ini dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan segala hajat dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Sedikit menambahi daripada nasihat yang tadi sama-sama kita dengarkan, sebenarnya Bung Adai Abbas kita kepingin juga belajar dari beliau. Kalau tidak di majelis ini, yang mungkin saya jarang ketemu dengan beliau. Jadi satu kemuliaan beliau menambah keberkahan daripada majelis kita di malam hari ini, menyempatkan waktunya di tengah-tengah sibuknya dakwah beliau untuk bisa hadir bersama kita. Semoga kita pulang dari majelis ini bawa keberkahan yang berlimpah. Tidak kita keluarkan kaki kita dari masjid ini kecuali semua dosa telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua hajat telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin hadirat hafizakumullah. Ada satu nasihat daripada Imam Haddad yang berisi 3 hal yang menjadikan kula panjenengan saged hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Beliau Imam Haddad mengatakan dalam syairnya, ilzam kitab Allah watba sunnatan waqtat hadafallahu bil aslam. Kata Imam Haddad, yang pertama kunci bahagia di dunia dan di akhirat itu adalah melazimi kitab Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak baca Al-Qur'an, memperbanyak menghafalkan Al-Quran, memperbanyak memahami makna yang tersirat dalam Al-Quran. Dari 3 kunci kebahagiaan yang Imam Haddad hadirkan dalam syairnya ini, yang pertama saja terkadang sudah jarang kita lakukan. Terus mau tergembira. Kadang kita ini punya Al-Quran di rumah hanya sebuah simbol saja. Lek tiang muslim randu Quran di sini. Sehingga Quran itu di rumah sama seperti halnya sebuah pajangan yang terkadang tidak pernah kita buka sama sekali, yang bahkan terkadang kita lupakan di mana kita letakkan Al-Quran kita. Sehingga inilah penyebab utama kenapa hidup kita ini tidak mengerti arah. Kenapa hidup kita ini tidak mendapatkan daripada solusi di setiap kita mendapati masalah-masalah yang Allah berikan kepada kita. Karena hakikat Al-Quran itu adalah petunjuk buat kula panjenengan para hadirin. Kalau kita tidak pernah menggunakan handphone misalnya, dari zaman dahulu mungkin ada orang-orang sekarang yang kalau pakai HP yang seperti dulu, engkang namun sakit namun telepon dan SMS. Kok ternyata kita dapat hadiah HP Android. Bahkan mungkin hadiahnya seluruh larang malih. HP iPhone. Saya ngerti puluhan juta. Kita buka HP-nya,
yang biasanya kita tahunya ada tombol warna hijau dan warna merah di HP yang dulu, ini buat ternyata tombolnya. Bingung, nah ini kayak TV namun data polosan atau apa. Terus cara menghidupkannya seperti apa, cara menggunakannya seperti apa, cara telepon seperti apa. Tidak akan bisa kita memahami kecuali dengan kita membuka buku petunjuknya. Setelah kita baca buku petunjuknya baru kita tahu, oh caranya menyalakan seperti ini, caranya telepon seperti ini, caranya SMS seperti ini. Begitulah kehidupan kita, para hadirin. Kita hidup ini pasti kita temukan masalah. Pasti kita ada di saat atau di titik di mana kita bingung harus mengarah kemana kita. Maka kunci satu-satunya yang bisa memberikan petunjuk kepada kita adalah melazimi Al-Quran. Walaupun mungkin kita baca Al-Quran ini terkadang kita belum paham, tapi baca tanpa paham saja sudah Allah datangkan kepada kita solusi dari setiap masalah-masalah kita. Bahkan ini salah satu amalan yang Allah berikan khusus untuk umatnya Nabi Muhammad SAW, yang barang siapa melazimi baca Al-Quran dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan berikan kepada mereka daripada apa yang mereka minta dan mereka harapkan yang terbaik, lebih baik daripada orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang jelas, hadis qudsi, Allah katakan dalam hadis tersebut, man sa'alahul Quran wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma uqtisai. Barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan baca Al-Quran, menyibukkan dirinya dengan berzikir, mengingatku, daripada meminta kepadaku, maka aku akan berikan kepadanya, kata Allah, yang lebih baik daripada orang-orang yang meminta kepada Allah. Amalan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kuncinya hidup bahagia itu, para hadirin, lazimi Al-Quran. Masalahnya bib saya sudah terlambat, sudah kadung sepuh, raiso ngaji Quran. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Menuntut ilmu itu minal mahdi ilal lahdi. Dari mulai kita masih diayun sama ibunda kita, masih digendong sama orang tua kita sudah diwajibkan untuk belajar ilmu. Sampai kapan? Sampai kita masuk ke liang lahat, sampai kita mati. Dan masih banyak para hadirin ustadz-ustadz yang mereka mau dan bahkan bersemangat untuk mengajarkan bacaan Al-Quran kepada panjenengan. Tergantung panjenengan mau apa tidak. Kalau kita mau, Allah akan berikan jalannya. Dan ternyata ada orang-orang itu yang sudah sepuh-sepuh, mereka dari nol tidak ngerti huruf hijaiyah sampai lancar bacaan Al-Quran. Nah, contoh beliau setasor, beliau ngajari yang sepuh. Kemarin katanya ada mau wisuda, umur berapa katanya? Yang mau wisuda ngaji Quran umur 82 tahun. Jadi kan kasih seket terus ngomong terlambat, misi-misi gitu loh. 82 tahun mau wisuda, lancar baca Al-Quran, sudah sepuh, masih semangat. Begitulah Nabi ajarkan kepada kita. Tidak ada kata terlambat untuk kita belajar Al-Quran. Eman-eman, kalau kita punya waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempatan untuk kita bisa membaca, belajar Al-Quran, tapi tidak kita gunakan. Oh, kalau Anda malu misalnya, panggil ustaznya datang ke rumah. Dudukkan keluarga, ajak teman-teman yang kiranya akrab dengan panjenengan, sahabat-sahabat panjenengan, atau kalau panjenengan tidak mau, sudah panjenengan privat dengan mereka para sahabat. Minta kepada mereka untuk mengajari panjenengan bagaimana cara membaca Al-Quran. Dan tidak hanya pahala yang kita dapatkan, tidak hanya solusi daripada setiap masalah yang kita dapatkan, tapi rumah yang di dalamnya sering dibacakan Al-Quran itu berbeda dengan rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran. Makanya dulu teringat Abu Yazid Muhammad bin Alawi al-Maliki
di saat mau pindahan pondok pesantren dari pondok yang lama ke pondok yang baru, beliau perintahkan santri-santrinya untuk membaca Al-Quran, hataman Quran. Kemudian beliau menjelaskan apa manfaatnya sebelum pindah ke tempat yang baru menghatamkan Al-Quran terlebih dahulu. Manfaatnya adalah sebagaimana Nabi katakan dalam hadisnya, la taj'alu buyutakum kal maqabir. Kata Nabi, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan-kuburan. Kalau seandainya Bapak Ibu pulang dari majelis di Masjid Nur Rahmah untuk malam ini, khusus malam ini, jenengan jangan pulang ke rumah. Terus tempuh di bebetan kuburan. Cuma malam ini aja. Maghrib azan subuh jenengan pulang ke rumah. Kira-kira betah membuat ini, tidak betah. Padahal seandainya kok jenengan lakukan, jenengan katakan tidak betah, padahal jenengan tidak lihat apa-apa di kuburan itu. Ya betul kepanggil kalian pocong, gitu. Tidak ketemu kuntilanak, cuma ada rasa khawatir, takut, tidak nyaman, kepingin cepat baru pergi. Makanya ada orang-orang itu yang punya kebiasaan beda-beda orang ini. Ada yang kalau ziarah itu senangnya pagi, ziarah para wali senangnya apa? Pagi. Ada kalau ziarah senangnya siang atau sore hari. Tapi ada yang kepingin mencari ketenangan dalam keadaan yang sunyi, senang ziarahnya malam hari. Nah ini tidak cocok bagi Pak Panjenengan yang penakut. Ziarah wali tersebut kuntilanak. Sehingga ziarahnya pilih yang pagi. Kenapa supaya betah? Kalau jenengan yang penakut ziarah malam, wis pasti bakal khusuk ziarahnya. Gitu kan? Mau siasin itu namanya tolong-tolong. Kok angin-angin nyebul-nyebul. Padahal dibutuhkan ada perasaan Panjenengan jawab. Kenapa takut? Khawatir, takut tidak betah. Di tengah malam kita duduk di kuburan tidak betah. Padahal kita ziarah, yang kita ziarah wali. Padahal masih ada rasa khawatir karena di hati. Kenapa Nabi katakan, jangan jadikan rumah kalian seperti itu. Yang kalian tinggal di rumah sendiri, kumpul dengan keluarga sendiri, kumpul dengan anak-anaknya sendiri tidak betah. Tapi kumpul sama orang betah, ini kan aneh. Kumpul sama istrinya, kumpul sama anak-anaknya tidak betah, tapi kumpul sama orang lain di warung kopi betah. Kadang belum kita kenal itu orang, kenalannya ya baru waktu itu, lebih betah berjam-jam duduk di situ. Bahkan kalau di rumah kita bisa rebahan, di warung kopi tidak bisa rebahan, tapi lebih betah di warung kopi. Kenapa? Karena rumahnya siapa yang dibacakan Al-Quran. Makanya termasuk amalan daripada hadis ini, para ulama menyimpulkan kalau kita kepingin rumah kita aman dari segala macam gangguan dan bahaya, perbanyak baca surat Al-Baqarah. Jadi diulang-ulang Al-Baqarahnya. Ini amalan dari Nabi Muhammad. Dari Nabi katakan, jangan kau menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Maka gimana solusinya, kata Nabi Muhammad? Perbanyak membaca surat Al-Baqarah. Dibacakan Al-Baqarah itu bisa mengusir daripada gangguan-gangguan yang ada di rumah, mau jin, mau sihir dan lain-lainnya. Ini amalan langsung dari Nabi Muhammad yang disebutkan dalam tafsir Sawi, searah daripada Jalalain. Di surat Al-Baqarah di awalnya ada hadis tentang fadilah dan keutamaan surat Al-Baqarah. Ini yang pertama. Yang kedua, daripada kunci bahagia di dunia dan di akhirat adalah watba sunnah. Ikuti sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Terutama kita yang hidup di akhir zaman. Kita hidup di akhir zaman seperti ini. Banyak orang-orang yang sudah mulai meninggalkan sunnah, dan bahkan bukan hanya sekedar meninggalkan, mereka mencaci sunnahnya Nabi kita Muhammad SAW. Kalau dengan lihat para hadirin di kehidupan orang-orang yang kaya menengah ke atas itu, mereka lah orang-orang yang terkadang paling menjauhi sunnahnya Nabi Muhammad. Dan ini kami
ketahui sendiri daripada cerita mereka orang-orang yang kaya. Jadi orang-orang kaya itu oleh hati, kalau misal lagi kumpul di satu acara, kemudian di situ dihidangkan makanan, bagi mereka makan sampai habis, dikasih makanan nasi di piring, dibagikan makan sampai habis itu adalah aib bagi orang-orang kaya. Tapi kalau sunnahnya Muhammad, berubah, harus habis. Bahkan sunnahnya Nabi itu, Nabi kalau makan itu dibersihkan sekali, sehingga para ulama menjelaskan sampai-sampai kalau seandainya itu makanan ada di satu tempat, di piring atau di sebuah obat nampak, itu sampai Nabi koreksi dengan semua koreksi. Sehingga tidak ada sisa sama sekali. Dan ini kalau kita amalkan kadang di depan masyarakat kaum muslimin di zaman kita sekarang pasti akan menjadi bahan gunjingan. Bersama dengan misalnya, enten makanan di dalam, saya makan sampai saya koreksi. Oh, Habibie dulu. Habibie dulu. Dan Nabi itu kalau habis makan dijilat tangannya, dijilat jangan sampai bersih sama imam. Tambah kita amalkan di depan orang-orang yang akan sunnah, pasti dibilang jorok. Masa Ustaz makannya seperti itu? Padahal ini sunnahnya Nabi. Inilah kehidupan kita. Dan banyak lagi kalau kita bercerita tentang banyaknya orang-orang yang meninggalkan sunnah Nabi kita Muhammad dan bahkan mereka mencaci. Itu sudah banyak tersebar di masyarakat kita. Tidak usah kita bahas yang jauh-jauh di sekitaran kita ini. Baru-baru ini ada yang mengomentari kalau berdakwah itu jangan ke Arab-Araban. Padahal di pulau ini dakwah sebisa mungkin saya sela-selai dengan bahasa Jawa. Dulu saya tidak ngerti sama sekali bahasa Jawa. Dulu di Surabaya sebelum pindah ke Tulungagung sama sekali tidak ngerti bahasa Jawa. Dalam keluarga selalu pakai bahasa Indonesia. Kemudian di pondok pesantren diwajibkan pakai bahasa Arab. Cuma itu aja yang kita ngerti. Bahasa Jawa paham tapi tidak bisa menerapkan. Sama seperti sekarang. Karena saya tinggal di Surabaya. Di Surabaya itu masyarakatnya pakai bahasa Jawa, sebagian pakai bahasa Madura. Jadi kalau ada orang di sini ngomong bahasa Madura saya paham, tapi tidak bisa menerapkan. Bahasa Jawa Tulungagung beda jauh dengan bahasa Jawa Surabaya. Tulungagung halus bahasa Jawa ini. Makan itu loh, jahat. Dan Surabaya buatan apa? Mangan. Mangan. Pernah awal-awal saya di Tulungagung itu ada orang nyangka saya hadir ke majelis datangnya dari Surabaya. Dia tanya, Habib, teng Surabaya nopo Jawa? Teng Surabaya nopo Jawa? Saya bilang, "Nggih, Surabaya Jawa Timur." Aku sebut Jawa itu hujan. Coba. Ternyata Surabaya hujan, nggih. Hujan, sana Jawa hujan. Jadi bahasanya itu beda dengan di sini. Kadang kita selidiki dakwah kita. Ini masih ada orang yang mengomentari dakwahnya ke Arab-Araban. Kita cari apa yang mereka lihat dari saya. Dia katakan dakwahnya ke Arab-Araban. Lalu kalau saya nyampaikan hadis itu memang bahasa Arab. Saya nyampaikan Al-Quran memang bahasa Arab. Oh ternyata dia lihat pakaian saya. Nyawang kalau pakai imamah ya. Ini dibilang ke Arab-Araban. Bukan bukan satu syariat, tapi itu adalah satu adat. Dan ini banyak sekali orang-orang awam yang mengira bahwasanya pakaian yang dipakai oleh para ulama-ulama kita saat ini itu adalah hanya sebuah adat, bukan syariat. Ini keliru. Imamah, gamis, rida, seperti yang dipakai Romo Yai Kolibidah, ini semuanya sunnahnya Nabi kita Muhammad SAW. Nabi yang kasih nama. Ini disebut imamah, Nabi yang kasih nama imamah. Ini disebut rida, Nabi yang kasih nama rida. Ini pakaian yang panjang disebut gamis, Nabi yang kasih nama gamis. Semuanya Nabi yang kasih nama. Dan uniknya lagi kadang orang-orang seperti ini
mengomentari pakaian yang mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad, tapi justru di saat ada orang yang mengumbar auratnya, mereka tidak pernah mengomentarinya. Bahkan mereka berkata, tidak boleh kita terlalu keras, radikal, toleransi. Ini unik, orang-orang pada seperti ini unik. Melihat ada perempuan pakai kerudung yang syar'i, kerudungnya rapi, kemudian ada bahkan yang pakai cadar, dikatakan sesat, radikal. Orang yang cerdas itu orang hadirin tidak menilai sesat tidak ada seorang dari pakaian, karena sesat tidaknya itu bukan dari pakaian. Selagi pakaiannya masih menutup aurat, tidak boleh kita katakan sesat. Coba lihat, panjenengan lihat orang hadirin. Semoga panjenengan bisa Allah takdirkan segera bisa berangkat haji dan umrah insyaallah. Jenengan ketika lihat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, jenengan akan lihat orang-orang dengan wajah Arab yang kalau sholat selalu pakai training. Coba, yang mungkin sudah pernah ke sana, ada orang-orang yang kalau sholat pakai training, kadang bajuan bola. Kenapa? Adatnya di negara seperti itu. Orang mana itu? Mesir. Dan beberapa negara-negara di daerah Mesir, di kanan kirinya Mesir, itu mereka kalau sholat dia pakai celana. Baju mereka yang dianggap itu adalah satu baju satu baju yang menunjukkan keislaman itu adalah gamis. Gamisnya pun yang sering mereka pakai gamis yang lengan pendek, bukan yang panjang seperti itu. Tapi itu jarang sekali. Yang pakai seperti jarang sekali. Seringnya pakai celana. Bahkan mereka sholat di depan Ka'bah trainingan. Coba ada training di Indonesia ada apa? Olahraga, dalam terpasang. Apakah langsung kita hukum, wah ini orang sesat nih? Apakah seperti itu? Tidak. Kenapa masih menutup Allah? Walaupun kurang pantas, kurang pantas. Mereka orang-orang di sana, orang-orang di Mesir dan sekitarnya itu kalau lihat orang Indonesia mereka pandang aneh. Kenapa orang Indonesia sebenarnya sarungan? Bagi mereka, mohon maaf, orang sarungan itu orang yang suami istri habis berhubungan ini. Jadi kalau keluar dari rumah sarungan dianggap habis berhubungan dengan istrinya di sana. Jangan lihat dari pakaiannya. Jadi kita lihat dari mana? Dari akidahnya. Oh, akidahnya tidak sesuai akidah para ulama-ulama kita. Barulah di situ kita hukumi, oh orang ini tidak sesuai dengan akidah kita, maka kita hindari. Tidak perlu Anda jadikan bahan gunjingan juga. Ini sunnahnya Nabi Muhammad yang sudah banyak ditinggalkan oleh umat. Maka mari jadilah orang yang cerdas dengan apa? Dengan memperbanyak belajar ilmu agama. Semakin banyak ilmu kita, semakin kita bijaksana dalam melihat orang lain. Yang ketiga, para hadirin, kuncinya bahagia adalah waqad hadaqallahu bil aslafi. Ikutilah para salaf-salaf kita, ulama-ulama kita, leluhur-leluhur kita. Ikuti jejak mereka. Jangan berpaling daripada mereka. Ali beliau yang arang maulid yang kita baca tadi, termasuk mimma yasuru qalbi, kata beliau, termasuk yang menggembirakan hatiku, kata Imam Habib Ali. Apa itu? Kalian wahai putra-putraku, kalian wahai murid-muridku, mengikuti daripada kebiasaan orang-orang soleh di masa lalu. Sehingga kalau kita membahas tentang ittiba' bis salaf, mengikuti para salaf, ya ini sekarang ini banyak orang yang kalau dengar salaf itu sensitif. Sehingga kalau sudah dengar kata salaf itu yang ada di otaknya, yang tersirat di pikirannya adalah sesat, anti tahlilan, anti maulidan. Kenapa? Karena kata salaf sudah dipakai oleh mereka orang-orang yang berakidah berbeda dengan kita. Nah, kalau kita artikan salafi, sering dengar salafi yang ya mereka yang berbeda akidah dengan kita, yang mereka anti maulidan, anti tahlilan. Salafi itu adalah sebenarnya satu julukan yang pantasnya untuk kita kalau dengan ini. Kenapa? Karena salafi itu adalah orang yang mengikuti jejaknya para salaf, mengikuti amaliyahnya para salaf. Siapa yang mengikuti amaliyahnya para salaf? Ya kita ini. Ada di antara mereka
orang-orang yang mengaku salafi. Lebih cocoknya bukan salafi, wahabi. Cocok kayak wahabi, cocok kayak salafi, cocok. Dan ini para hadirin salah satu metode mereka dalam berdakwah di lingkungan umat yang berakidah ahli sunnah wal jamaah seperti kita. Saya itu punya rutinan para hadirin di satu kota di dekat Tulungagung sudah bertahun-tahun. Bahkan rutinan ini paling istiqomah. Di masa Covid yang lainnya pada berhenti, mereka tetap istiqomah rutinan. Di masa Covid semua jamaahnya masjid-masjid itu pada jaga jarak softnya, ini tidak jaga jarak. Ini tempat rutinan saya paling pemberani. Pernah satu hari saya itu rutin setiap hari sampai ketika ramah tamah itu kalau penasaran, saya tanya sama Sohibul Baitnya yang punya rumah tempat di mana kita rutinan. Pak Haji, putra putri panjenengan sekolah di mana? Saya tanya. Kemudian beliau jawab, yang satu di pondok di Blitar. Saya tahu pondoknya Pondok Ahlus Sunnah wal Jamaah, pondok gabungan dekat alun-alun Kota Blitar. Saya sering dulu mengisi tausiah dan haflah di sana. Kemudian yang satunya lagi di mana Pak Haji? Yang satunya Tulungagung. Tulungagung. Saya tanya, mungkin pondok mulut, mungkin PPHM mulut, atau mungkin pondoknya para kiai seperti pondok ada Lubabul Fatah, ada Al-Fatah Mamun Sari, ada para kiai yang ngomong. Kemudian saya penasaran, Tulunggagungnya mana? Beliau sebut di daerah, satu daerah namanya, satu daerah dekat tempat kami, Tapan namanya. Daerahnya namanya Tapan. Mulai saya kaget. Tapan Engkang Bundi Pak Haji. Yang di sana itu ada pondok. Beliau sebutkan namanya. Ada saya bilang, ya Allah, itu pondok bukan seperti akidah kita Pak Haji, beda dengan kita. Masa beku namanya imam kita. Nama pondoknya itu nama imam madhab kita, Imam Syafi'i. Sehingga masyarakat ahli sunnah merasa, oh saya kan madhabnya Syafi'i, berarti ini nama pondoknya Imam Syafi'i berarti sama dengan madhab yang saya pakai. Padahal hanya sekedar nama saja untuk mengelabui masyarakat. Nah, sama salafi pun juga seperti itu. Kita dilihat bagi mereka bukan orang-orang yang mimpi salah, padahal kita lah orang yang itu salah. Karena kata Nabi Muhammad SAW apa? Sataftari umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan katanya. Yang selamat daripada perpecahan 73 ini, 73 golongan yang selamat cuma satu. Ma alaihi ana wa ashabi. Yang ikut aku dan sahabat-sahabat. Sehingga sampai akhirnya keluarlah satu julukan, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa Ahlus Sunnah? Sunnah itu mengikuti Nabi. Orang-orang yang mengikuti Nabi. Jamaah orang-orang yang mengikuti kesepakatan para sahabat dan para ulama. Siapa itu kita? Sehingga kadang ada satu amaliyah yang kita kerjakan. Kita ini kalau habis baca Quran, perhatiannya, habis baca Quran, biasanya seringnya para umat Islam yang berakidah ahli sunnah wal jamaah itu kalau habis ngaji Quran, Al-Qurannya dicium. Lalu sama lagi. Oh, itu bisa sesatkan sama mereka. Sesat, kafir, bid'ah, syirik, masuk neraka. Dengan alasan apa? Tidak pernah dikerjakan oleh Muhammad SAW. Loh, di zaman Nabi Al-Qurannya belum ada. Kan lucu. Di zaman Nabi mushaf itu belum ada. Mushaf itu ada di zaman Sayyidina Utsman ibn Affan. Jadi mushaf itu Al-Quran itu dibukukan. Dulu Al-Quran itu dihafal. Al-Quran itu hafalan dulu. Kalau orang sekarang suruh ngapal Al-Quran bingung, saya ngapal dia ngomong itu urusan toko, dagang, duit apa. Tapi kalau urusan Quran susah. Kadang kulhum bulan kuliah al-kafirun mari-mari. Bulan mau surat Al-Baqarah tidak mandek-mandek. Orang dulu para sahabat menghafal Quran semuanya. Karena Sayyidina Umar dengan Utsman dengan kecerdasannya paham. Nabi sudah katakan tidak akan datang satu masa kecuali yang setelahnya lebih buruk daripada yang sebelumnya. Kalau masa sahabat cerdas berarti masa yang selanjutnya kecerdasannya kurang.
tambah lagi tambah kurang cerdasnya, tambah lagi tambah kurang. Berarti akan semakin banyak orang yang jarang menghafal Quran. Sampai sekarang lah ini zaman kita. Jangankan menghafal Quran, buka Quran terlalu. Akhirnya dibukukan itu. Nah, para ulama-ulama kita setelah adanya mushaf Al-Quran, mereka untuk menghormati Al-Quran, mereka cium Al-Quran. Kenapa? Karena kalau Allah ini. Bahkan kalau dengan buka itu kita fikir, kalau seandainya kalau panjenengan megang Al-Quran tanpa wudu boleh nggak? Tidak boleh. Tapi ada keadaan di mana kita boleh pegang Al-Quran tanpa wudu. Kapan itu? Dengan lewat di masjid, misalnya nih, dengan lewat di masjid Nur Rahman. Naik motor, kok jenengan oleh ke masjid ternyata ada Al-Quran yang jatuh. Sedangkan itu Al-Quran harus kita hormati, jangan ditaruh di bawah. Sedangkan kita mau mengambilnya tidak punya wudu. Apa kata para ulama? Boleh jenengan ambil langsung jenengan taruh di tempat yang tinggi. Langsung seketika itu, jangan bawa keliling-keliling dulu. Langsung dipindahkan ke tempat yang tinggi. Walaupun panjenengan tidak megang wudu. Kenapa niatnya? Untuk menghormati Al-Quran. Sehingga karena Al-Quran ini mulia dicium oleh para ulama kita ikuti mereka, para sahabat. Itu dituduh bid'ah, kafir, syirik, ahli neraka dan macam-macam. Oleh karenanya orang yang mengikuti salaf itu sebenarnya adalah orang yang berakidah ahli sunnah wal jamaah. Siapakah salaf itu? Nah, salaf itu para hadirin adalah orang yang hidup di 3 abad pertama setelah masa kenabian. Setelah Nabi kita Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Sehingga Nabi katakan dalam hadisnya, khairul quruni qarni, summal ladina yalunahum, summal ladina yalunahum. Sebaik-baiknya zaman itu adalah zamanku, yaitu zaman Nabi dan para sahabat. Summal ladina yalunahum, kemudian zaman setelah zaman Nabi dan para sahabat, yaitu zaman tabi'in. Summal ladina yalunahum, kemudian zaman setelahnya zaman tabi'in, yaitu zaman tabi'ut tabi'in. 3 zaman ini, Nabi, zaman Nabi dan sahabat, zaman tabi'in, dan zaman tabi'ut tabi'in. Siapakah sahabat-sahabat itu yang melihat Nabi, hidup bersama Nabi, beriman kepada Nabi, dan mati dalam keadaan iman, disebut sahabat. Tapi kalau syarat-syarat ini tidak terpenuhi, walaupun mereka dalam keadaan beriman kepada Nabi Muhammad, maka mereka belum dikatakan sahabat. Termasuk orang-orang yang lahir atau sahabat-sahabat atau mereka orang-orang muslim yang lahir setelah wafatnya Nabi kita Muhammad, mereka tidak mendapati Nabi, tapi mereka mendapati para sahabat Nabi, disebut tabi'in. Lahirlah tabi'ut tabi'in. Siapakah mereka? Orang-orang yang mendapati zamannya tabi'in, tidak mendapati zamannya para sahabat. Itu disebut tabi'ut tabi'in. Ini 3 abad yang disebut dengan zaman salaf. Nah, ini penting yang saya sampaikan supaya kita ini tidak mudah tertipu. Karena ini sebenarnya cara-cara seperti ini sudah lama, sudah basi. Cara-cara mencoba untuk mengalihkan akidah umat dengan menipu mereka seakan-akan inilah akidah yang benar, inilah yang mengikuti salaf. Sering saya sampaikan bahwa coba contoh lagi, ini cara juga tidak hanya dipakai oleh orang-orang muslim yang akidahnya di luar ahli sunnah wal jamaah, tapi juga dipakai oleh orang-orang yang kafir. Orang-orang kafir itu mencoba untuk menjadikan kita umat Nabi Muhammad tidak cinta dengan Nabi-Nya. Kenapa? Kalau sudah tidak cinta